wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita memulai dulu dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Oh iya, Raka mau memimpin doa? Ya, silakan, ayo dipimpin teman-temannya. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu harus belajar. Nah, kalian tahu nggak barusan guru baca apa? Pantun. Iya, benar sekali. Barusan guru baca pantun. Karena hari ini kita mau belajar tentang pantun. Nah, kalian tahu nggak sih manfaat pantun itu apa bagi kehidupan sehari-hari? Nah, pantun itu biasanya digunakan untuk memberikan semangat atau motivasi kepada kita supaya lebih semangat lagi. Guru punya contoh pantun di sini. Tinggi badan, amat semampai. Petani pergi mengambil tas. Rajin belajar, pangkal pandai. Semangat terus, jangan malas. Sekarang siapa yang mau coba baca pantun yang tadi Bu Guru sudah bacakan? Ya, Lala silakan. Bagus sekali. Nah, yang lain yang belum membacakan, kalian bisa membacakan itu di rumah. Nanti hasil kalian bacakan pantun bisa dikirim ke Bu Guru ya. Nah, dari pantun tersebut, apa yang kalian dapatkan? Pesan apa sih yang ada di pantun tersebut? Apa ada yang tahu? Ya, benar sekali, pantun tersebut itu menggambarkan tentang semangat untuk belajar. Semangat untuk belajar, harus rajin belajar supaya pintar dan jangan malas. Sekarang kalian simak video berikut ini ya. Nah, dari video yang Ibu barusan tayangkan, apa yang kalian dapatkan? Ya benar, yang kalian dapatkan merupakan pantun adalah bentuk dari puisi lama yang memiliki irama indah dan mengandung sebuah makna. Nah, dari video tadi juga ada ciri-cirinya. Ciri-ciri pantun itu yang pertama adalah setiap bait mempunyai 4 baris. Lalu setiap baris itu memiliki 8-12 suku kata. Lalu yang ketiga ada terdiri dari sampiran, yaitu baris pertama dan kedua, dan isi baris ketiga dan keempat. Lalu yang terakhir adalah pantun itu bersajak AB-AB atau AA-AA. Nah, sampiran adalah 2 baris awal sebagai pengantar pantun yang menyiapkan rima dan iramanya, yaitu yang terletak di baris pertama dan kedua pantun. Lalu yang
ada isi pantun. Isi pantun adalah 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat pantun. Itu merupakan menyampaikan pesan utama pantun yang dengan irama atau rima yang mengikuti sampiran. Lalu ada bait. Bait itu bagian dari teks pantun yang terdiri dari beberapa baris. Lalu yang terakhir ada rima atau sajak, itu bunyi akhir suku kata tiap baris yang menimbulkan keindahan dengan pola tertentu. Ada yang ingin tanyakan anak-anak? Nah, setiap kalian tadi belajar tentang ciri-ciri dan bagian-bagian pantun, sekarang kalian di rumah coba untuk membuat pantun. Nanti pantunnya itu dikirim lewat WhatsApp grup ya. Elok langit dipandang mata, indahnya cahaya yang terpancar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peredaran darah manusia. Organ-organ apa saja yang ada di peredaran darah manusia. Nah, saksikan video berikut ini ya. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya 2 fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri.
Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Nah, dari video yang telah kita saksikan, apa saja sih organ-organ yang ada di peredaran darah manusia? Ya, ada jantung, ada paru-paru, ada jantung itu memiliki fungsi untuk memompa darah manusia ke seluruh tubuh. Nah, peredaran darah itu ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu berawal dari bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, dan yang terakhir kembali lagi ke jantung ke serambi kiri. Kalau peredaran darah besar itu berawal dari bilik kiri, lalu ke aorta atau arteri besar, lalu ke arteri kecil, lalu ke seluruh tubuh, lalu ke vena cava, dan yang terakhir balik ke jantung, yaitu ke serambi kanan. Nah, setelah kalian tahu peredaran darah kecil dan besar, kalian juga harus tahu organ-organ lainnya selain jantung, yaitu ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu apa sih? Pembuluh darah itu adalah jalur untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh dari jantung ke jaringan tubuh yang lain. Nah, pembuluh darah itu ada tiga, ada pembuluh darah arteri, pembuluh darah kapiler, dan pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri itu adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri itu ada dua, yaitu pembuluh darah arteri pulmonalis dan pembuluh darah arteri besar atau aorta. Pembuluh darah arteri pulmonalis itu adalah pembuluh darah yang khusus membawa darah kotor untuk dialirkan ke paru-paru. Sedangkan aorta atau pembuluh darah arteri besar itu untuk memompa darah bersih dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh. Lalu ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler itu adalah penghubung antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena, di mana tempat terjadinya pertukaran zat, absorpsi nutrisi pada usus, filtrasi pada ginjal, dan absorpsi sekreti kelenjar. Dan yang terakhir adalah pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena itu yang mengangkut karbon dioksida dan menyalurkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh darah vena itu juga ada dua, yaitu pembuluh darah vena cava dan pembuluh darah vena pulmonalis. Pembuluh darah vena cava itu adalah yang membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh, yang kemudian akan dialirkan ke paru-paru melalui jantung. Dan kalau pembuluh darah vena pulmonalis itu adalah pembuluh darah yang membawa darah bersih yang kayak oksigen dari paru-paru menuju jantung. Dan yang paling penting dari peredaran darah yaitu darah. Darah itu pembawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Nah, setelah kalian menyimak peredaran darah manusia, adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada? Wow, pintar-pintar sekali murid ibu. Nah, setelah kalian paham tentang peredaran darah manusia, sekarang kalian gambar organ-organ dan cara kerja peredaran darah manusia dan menulis keterangannya pada gambar yang kalian buat. Gambar yang kalian buat nanti dikirimkan ke grup WhatsApp ya. Nah, hari ini kalian belajar apa saja? Ya, benar, kalian hari ini belajar tentang pantun dan peredaran darah manusia. Pantun itu ada apa aja? Tadi ada ciri-ciri pantun, ada bagian-bagian pantun. Bagian-bagian pantun itu ada isi, sampiran, ada bait, ada rima atau sajak. Nah, kalau ciri-ciri pantun ada apa aja? Nah, betul sekali. Ada terdiri dari 4 baris, terdiri dari 8-12 sukata, bersajak api-api atau a dan yang lainnya.
Nah, kalau peredaran darah manusia, kalian tadi belajar apa saja? Nah, benar. Kita tadi belajar tentang organ dalam peredaran darah manusia. Ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar, ada organ-organ yang terdapat dalam peredaran darah manusia. Nah, kalau peredaran darah kecil itu, kalian dari mana? Dari jantung ke paru-paru, kembali ke jantung. Benar sekali. Nah, kalau peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, kembali ke jantung. Nah, berarti organ-organ yang terdapat dalam peredaran darah manusia itu ada jantung, ada paru-paru, ada seluruh tubuh, lalu ada pembuluh darah, yang terpenting ada darah. Nah, untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang pantun dan peredaran darah manusia, sekarang Ibu akan bagikan soal evaluasi untuk kalian ya. Kerjakan, nanti dikumpulkan. Nah, sudah selesai, ayo dikumpulkan. Nah, untuk tugas minggu depan, kita minggu depan akan belajar tentang peredaran darah pada hewan. Kalian jangan lupa belajar ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang mimpin aja ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.